kuasa untuk kami lakukan firman-Mu yang ajaib. Kami sambut firman kehidupan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Terus kawal negara tercinta kita dengan doa. Kita sudah tahu capres dan cawapres, dan kawal dengan doa supaya pesta demokrasinya aman, nyaman, dan Tuhan tetapkan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Juga doakan buat Asian Games minggu depan yang akan diresmikan dan dibuka di kota Jakarta dan Palembang. Saudara kalau main-main ke Jakarta hati-hati karena Sabtu sampai Minggu sudah ganjil genap. Ganjil genap itu berarti mobil harus ganjil dan harus genap di hari tersebut. Dan sudah banyak ruas-ruas jalan yang ditambah, jadi hati-hati. Banyak yang terjebak karena langsung ditindak. Dari asosiasi Asian Games sudah mengadakan tes bagaimana ketika nanti atlet itu datang dari tempat penginapan sampai ke venue itu harus setengah jam dan sudah terlaksana, sudah makin membaik. Karena kendaraan memang berkurang. Istri saya pengguna busway, jadi busway-nya makin rame, busway-nya makin baik. Ya, moda transportasi makin baik. Ada satu ruas LRT, light rail di atas yang akan dibuka di Kelapa Gading untuk keperluan Asian Games. Jadi itu dikejar. Tahun depan LRT yang lain, ruas-ruas yang lain dari suburb, dari Bekasi, dari Cibubur sampai ke Duku Atas, sampai di Sudirman itu juga akan dibuka. MRT-nya juga selesai, jadi kota itu lebih sedikit beradab. Public transportation-nya lebih membaik. Kalau saudara ke airport sekarang sudah ada kereta sampai ke kota. Jadi itu sudah makin membaik dan doakan semoga semua tamu yang datang ke negara ini merayakan prestasi mereka dengan luar biasa dan merasakan hadirat Tuhan karena tubuh Kristus berdoa. Doakan atlet-atlet kita supaya semuanya aman dan nyaman. Oke, kita mau membahas dari Yosua. Yosua pasal yang pertama ini kita akan bahas dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ini adalah transisi perjalanan daripada Yosua ketika mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Di dalam kebenaran tanah perjanjian yang saudara harus mengerti adalah kita suka dengan level yang baru, dimensi yang baru, sesuatu yang baru kalau kita naik kelas di dalam Tuhan. Nah, mau naik kelas, mau naik level, mau dapat sesuatu yang baru dari Tuhan, butuh sebuah kedewasaan rohani. Dan ini sudah ditetapkan di sini dan seringkali mungkin dibacanya cepat-cepat, kita nggak ngerti esensinya. Nah, firman ini mengajarkan kepada kita bagaimana transisi ini ketika mau masuk ke dalam tanah perjanjian yang tadinya dimanja-manja sama Tuhan harus jadi dewasa. Karena di dalam tanah perjanjian selalu dijanjikan unsur-unsur yang kita suka, yaitu kita suka sebut susu dan madu. Ya, susu dan madu itu unsurnya. Ya, jadi kalau saudara kita menyambung khotbah saya yang dulu, kalau saudara ikuti, berkat itu artinya betul-betul adalah pengelolaan rencana Tuhan. Jadi arti berkat itu nggak ada hubungannya sama materi. Jadi kalau ada orang memperkatakan, aku memperkatakan berkat finansial atas hidupmu, finansial adalah unsurnya. Berkatnya adalah bagaimana saya sanggup mengelola finansial saya. Aku memperkatakan berkat kesehatan atas hidupmu, kesehatan adalah unsurnya. Berkatnya adalah bagaimana saya sanggup mengelola kesehatan saya. Itu harus dimengerti dengan benar. Kemudian masuk dalam tanah perjanjian. Memang dijanjikan perkara yang jauh lebih besar. Tapi diperlukan pengelolaan yang dahsyat. Tanpa itu gak akan dibawa-bawa masuk. Penyertaan Tuhan cukup. Ya, makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan dalam hidupmu. Ditambahkan itu adalah sesuatu yang betul-betul ditambahkan. Tanpa itu pun kita sudah secara autopilot saja menjalankan kekristenan kita, ya penyertaan Tuhan pasti ada. Tapi ya gitu-gitu aja. Ngapain hidup kita begitu-begitu aja? Kita mau naik level, diberikan tanggung jawab yang lebih daripada Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan, apapun yang dititipkan Tuhan, itu punya kerajaan surga. Kita nggak memiliki apa-apa. Ya kita bertanggung jawab, steward bukan owner. Itu harus selalu ingat, saya pengelola bukan pemilik. Saya pengelola bukan pemilik. Ya. Kemudian makin saya bertanggung jawab, perkara besar dititipkan. Nah ini perjanjian dengan bangsa Israel ketika mau masuk dalam tanah perjanjian. Dan susu madu dijanjikan. Susu madu dijanjikan. Dan memang sebelumnya dimanja dengan roti-roti mana dan lain sebagainya. Kita mau bahas. Yosua pertama ayat yang ke-6 mengatakan gini. Yosua pertama ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan bahasa Inggrisnya be strong and courageous. Kata yang paling sering didengungkan di sosial media. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Mereka itu siapa?
diberikan kepada mereka, mereka tuh siapa. Itu harus dimengerti. Nggak sembarangan mereka bisa masuk ke sana. Generasi awal pun malahan nggak boleh masuk. Ya. Yosua 5, ya, kita buka di Yosua 5, ayatnya yang ke-6 dan ke-7 mengatakan begini. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Kita tuh siapa? Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 7, tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, anak-anak mereka generasi berikutnya, mereka itulah yang disunat Yosua, mereka yang akhirnya boleh masuk tanah perjanjian, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Nah, generasi awal adalah generasi yang tidak diizinkan masuk, karena paradigma mereka, Alkitab mengatakan punya celah Mesir, paradigma lama. Akhirnya yang dipilih adalah generasi yang berikutnya, generasi yang berikutnya pun sudah diwariskan paradigma lama. Oleh sebab itu ketika mereka mau masuk, mereka dipastikan harus melewati proses yang namanya sunat. Sunat adalah di mana sebuah event atau sebuah momentum di mana akhirnya mereka berubah. Mereka berubah menjadi orang-orang yang siap punya paradigma baru. Makanya Alkitab terus mengatakan ayat yang ke-8, Yosua pasal yang ke-5, mengatakan begini, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, catat ini, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Dengan kata lain, paradigma lama, celah Mesir harus ditinggalkan supaya engkau siap masuk ke dalam tanah perjanjian. Perjanjian yang baru, hal yang baru, dimensi baru, level yang baru. Dan perhatikan ayat yang ke-11 ini. Yosua 5 ayat 11. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu. Bukan lagi roti mana di drop dari surga, bukan lagi namanya yang manja-manja dari Tuhan, tapi mereka makan hasil negeri itu yang harus dikelola, yang harus diolah. Yakni roti tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Perhatikan ayat 12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Hasil negeri, diulang lagi ya. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ini maksudnya. Masuk dalam perjanjian yang baru, masuk ke dalam sebuah dimensi yang baru, tanah perjanjian. Kita semua diminta untuk cakap mengelola. Makanya Tuhan selalu mengukur kedewasaan itu dari kedewasaan rohani. Supaya semua pemberian-pemberian surgawi akan terus dititipkan dalam hidup kita. Efesus mengatakan dengan jelas bahwa semua blessing atau spiritual blessing diletakkan oleh Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Kemudian kapan kita bisa sampai ke hadirat Tuhan untuk mengambil dan menerima dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Roma 8 ayat 17 mengatakan engkau adalah anak, engkau adalah ahli waris, dan engkau adalah orang-orang yang punya hak penuh atas semua, all the promises, semua janji-janji Tuhan. Jika engkau menderita bersama-sama dengan aku. Menderita bersama-sama dengan Yesus artinya simpateko. Simpateko artinya taat. Makin dewasa itu adalah kendaraan kita menghampiri tahta Tuhan dan membawa pulang apa yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara. Selalu begitu. Karena ketika bangsa atau generasi awal disuruh masuk, mereka tidak cakap mengelola, tidak bisa mengelola. Bagaimana mereka bisa menghasilkan hasil tanah kalau mereka nggak bisa mengelola? Udah kebiasaan dimanja sama Tuhan dikasih drop roti mana. Makanya generasi berikutnya celah Mesirnya harus ditanggalkan. Celah paradigma lama harus ditanggalkan. Paradigma 2017, paradigma bulan lalu misalnya masih salah. Harus ditanggalkan. Supaya apa? Mengerti cakap untuk mengelola apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Makanya mainan-mainan itu ada umur-umurnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 ke atas. Untuk jadi panduan bagi orang tua memberikan yang tepat bagi anak-anaknya di usia itu. Orang tua pasti berharap dan ingin supaya nanti mainan-mainan yang lebih dewasa lagi bisa terus diberikan kepada anaknya. Dan menunggu anaknya sampai dewasa. Tuhan juga gitu, dia menyiapkan yang terbaik. Dan sekali lagi apapun yang diberikan itu unsurnya, berkatnya adalah cakap mengelola. Gak ada hubungannya sama materi. Itu harus dewasa dulu di situ. Harus mengerti dulu. Hidupku bukan aku lagi.
Harus mengerti prinsip kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu nggak boleh hanya sekedar katanya. Nggak boleh juga sekedar saudara mengutip katanya Pak Billy. Nggak bisa. Semua yang diutarakan di atas ini, di atas mimbar oleh siapapun, saudara harus uji dan kemudian baca lagi di rumah. Makanya sangat diharapkan untuk tulis dan kemudian direnungkan lagi di rumah. Nggak bisa yang hanya sekedar communication knowledge. Nanti satu waktu kita bahas, kita kupas tentang itu. Nggak bisa. Hawa saja mengutipnya salah. Dia bilang aku tidak boleh makan dan meraba buah itu. Tuhan gak pernah katakan raba. Salah, communicational, katanya. Kita harus dapat apa? Revelation knowledge. Ketika saya belajar di ibadah raya, belajar di FA, saya pulang, saya bahas sendiri. Saya kemudian renungkan, kemudian saya tanya sama Tuhan, pertajam Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan. Jadi akhirnya betul-betul ini katanya Tuhan. Ini betul-betul firman Tuhan yang saya paham, bukan katanya-katanya. Jadi harus mengerti, harus dewasa dulu supaya akhirnya bisa masuk ke dalam tanah perjanjian dan cakap mengelola di sana. Ya. Yang kedua, Yosua pasalnya yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan begini. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dengan kata lain, ketaatan jangan ditunda. Ketaatan tidak boleh ditunda. Karena makin bablas jalannya. Salah jalan 5 menit, sama salah jalan 30 menit, itu bedanya jauh. Salah jalan 5 menit untuk kembali ke jalan yang benar akan lebih cepat daripada salah jalan udah bablas 30 menit. Jadi ketaatan gak boleh ditunda, tidak bisa ditunda. Makanya Alkitab terus mendengungkan sadar dan bertobat. Bukan sekedar sadar aja, sadar dan bertobat. Kisah Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Sadar dan bertobat. Udah sadar ini salah, bertobat. Udah sadar saya naik bus kotanya salah. Harusnya arahnya ke sana, ke selatan, saya ke utara misalnya. Salah, sadar. Ya kalau kita sekedar sadar kita nggak turun dari busnya, ya tetap bablas salah jalan. Harus turun mengambil keputusan, sadar dan bertobat. Makanya kenapa akhirnya terus diberitahu bahwa ketaatan itu adalah akses untuk menghampiri tahta Tuhan dan kemudian menerima tanggung jawab yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Bukan doa. Saudara mau doa sampai berbusa pun kalau nggak ada hidup ketaatan, nggak akan dititipkan perkara besar sama Tuhan. Aksesnya ketaatan, makanya dikatakan ketaatan itu lebih dahsyat daripada pengorbanan. Obedience is far greater than sacrifice. 1 Samuel 15 ayat 22. Hosea 6 ayat yang ke-6, saudara catat, nanti saudara baca. Pengenalan akan Tuhan jauh melebihi korban-korban bakaran. Nanti satu waktu kita bahas bagaimana kenapa Saul itu dipilih oleh Tuhan. Ya, dipilih, tapi ada akhirnya sampai ada 2 kalimat dikatakan, aku menyesal. Aku menjadikan dia raja. Tuhan menyesal. Dan ada orang yang akhirnya selalu siap sedia untuk Tuhan. Direkrut, diurapi menjadi raja yang namanya Daud. Di posisi mana kita mau ditempatkan oleh Tuhan. Ketika saya dipercaya sama Tuhan, saya betul-betul akan mengemban tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan bilang, aku nyesel bila kamu. Dan dalihnya selalu begitu, gak apa-apa Tuhan, kan aku mau korbankan untuk Tuhan. Saul katakan begitu, dia bilang tidak, aku gak butuh pengorbananmu, aku butuh ketaatan. Makanya keluar ayat itu, 1 Samuel 15 ayat 22. Ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Pengorbanan kita yang kita pikir sudah ada artinya. Aku sudah ikut pelayanan Tuhan. Aku mengorbankan perpuluhan. Aku datang ke ibadah dan lain sebagainya. Tidak ada artinya tanpa disertai oleh ketaatan. Mutlak. Makanya jangan tunda ketaatan. Bablas. Ya. Mengerti saya akan diperhadapkan dengan perjanjian baru. Tanah yang baru. Dimensi yang baru. Saya akan masuk ke sana dengan kedewasaan untuk mengelola hasil tanah itu dengan paradigma yang baru. Dan di dalam perjalanan itu aku harus taat dan tidak boleh tunda ketaatan. Yang ketiga saudara, ini luar biasa. Yosua pasalnya yang pertama ayat yang ke-8 mengatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Perkatakan dan renungkan
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ini mengatakan perkatakan dan renungkan, perkatakan dan renungkan. Cek dan recheck lagi sama diri kita. Kalau ada masalah, apa sih yang keluar dari mulut kita? Hati-hati dengan mulut ini karena di dalam mulut ini penuh dengan kuasa. Ya. Roma pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-9 dan 10 mengatakan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan mulut loh saudara, orang diselamatkan. Kenapa? Makanya perkataan kita mengandung kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sembarangan berkata-kata. Saya sering katakan kepada orang tua jangan sembarangan ngasih tahu anak. Jangan nyebrang sembarangan, nanti kamu ketabrak mobil. Itu ngutuki anaknya. Jangan nyebrang sembarangan nak, bahaya. Cukup ngomong gitu. Jangan naik-naik ke kursi, nanti kamu jatuh loh. Jatuh beneran nanti. Jangan naik-naik ke kursi nak, bahaya. Sudah banyak anak-anak yang begitu celaka misalnya ngomong gitu. Di-rephrase kata-katanya. Ada kuasa dalam mulut kita. Mengendalikan hidup. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang keempat mengatakan begini. Yakobus pasal yang ketiga ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yang buas tetap buas. Hati-hati dengan perkataan. Seorang pawang dari seekor beruang yang sangat luar biasa besar badannya membawa beruang itu ke stasiun televisi untuk diinterview. Saya juga heran kenapa beruang diinterview. Jadi ada interview dari host dari televisinya duduk di sebelah sini, ini beruang yang besarnya, ini pawangnya di sini. Selama interview beruangnya lihat ke kiri dia kenal, lihat ke kanannya dia nggak kenal ini orang. Selama berjalannya interview dia mulai gelisah dan satu waktu kemudian dia mulai bangkit, dia mulai berdiri dengan dia punya pos atau tangan yang 3 kali besar, lebih besar daripada kepala orang itu. Dia cakar, dia cabik-cabik mukanya. Syukur dan puji Tuhan orang itu nggak apa-apa, walaupun mukanya hancur. Ketika ditanya pawangnya, kenapa bisa begitu? Nggak pernah tuh begitu. Dari kecil baik-baik aja sama saya. Yang buas tetap buas, jangan dipelihara. Anak saya didiagnosa pneumonia waktu umur 3 tahun, anak saya yang pertama. Dan waktu keluar dari ruangan dokter setelah bolak-balik terapi dan lain sebagainya dikatakan, Pak ini anak turunan Bapak karena dulu Bapak pengidap asma. Sedih dengarnya. Saya duduk bersama dia, saya jongkok di depan dia, saya katakan, Raina mulai hari ini kita perkatakan perkataan iman. Kalau teman-temanmu tanya kamu sakit, katakan aku sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berarti aku bohong dong, Dad. Enggak, kamu memperkatakan perkataan iman. Kita berdoa pagi, malam, pagi, siang, malam dia memperkatakan perkataan itu. Aku sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Setelah 6 bulan kami kembali ke dokter dan anak itu di ronsen. Anak ini didapati sembuh total. Sampai-sampai dokternya tanya, kok bisa Pak? Pakai apa Pak? Sembuh total. Dari umur 4 tahun sekarang dia sudah 18 tahun. Anak ini tidak pernah sakit. Kalaupun gejala flu hanya gejala gak pernah sakit. Perkatakan perkataan iman. Sekarang dia sudah mengerti. Sekarang kalau ada kesulitan hidup dan lain sebagainya. Dia sudah mengerti. Aku sudah pernah ngalami sama Tuhan. Waktu aku kecil. Sekarang aku mengerti bagaimana memperkatakan perkataan iman. Perkatakan firman siang dan malam. Jangan komplain. Jangan menggerutu. Saudara kalau sedang ada masalah keluarga, suami, istri dan lain sebagainya, jangan gosip. Keluh kesah sama Tuhan gak apa-apa, jangan sama orang lain. Jadi gosip lama-lama. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku memperkatakan pemulihan atas keluargaku. Saya sudah melihat banyak kesaksian yang terjadi gara-gara kata-kata positif, kata-kata firman Tuhan yang keluar. Karena kata-kata kita penuh dengan kuasa. Di hari terakhir ketika bangsa Israel mengitari tembok Yeriko dengan spesifik Yosua katakan jangan ngomong apa-apa.
Karena ada kemungkinan besar mereka mengeluh. Bayangkan setiap hari muter-muter hanya bunyikan sangkakala, teriak-teriak, pasti dicemooh sama prajurit Yeriko. Ngapain kamu? Sampai di hari terakhir dikatakan jangan ngomong apa-apa, tunggu aba-aba dari aku. Karena ada kemungkinan besar mereka menggerutu dan lain sebagainya, rencana Tuhan bisa dibatalkan, bisa ditunda dan lain sebagainya. Apa yang terjadi dengan Sakaria ketika Tuhan janjikan seorang anak, dia katakan mana bisa. Sampai akhirnya malaikat Gabriel harus membisukkan mulutnya. Supaya rancangan Tuhan terjadi. Setelah rencana Tuhan terjadi baru bisa ngomong lagi. Bayangkan sampai segitunya saudara. Karena perkataan mengandung kuasa. Ada 12 pengintai yang pergi dan mengintai musuh. Yang 10 kembali mengatakan begini. Wow, mereka besar komandan. Mereka raksasa komandan. Mereka luar biasa, musuhnya juga gak kasih tahu bahwa mereka belalang. Mereka yang memperkatakan itu sendiri kepada diri mereka sendiri. Kita kayak belalang komandan, gak bisa lah. Mereka bangsa raksasa. Tapi ada 2 orang yang kembali mengatakan begini, betul mereka besar. Tapi Tuhan saya lebih besar. Mereka mendeskripsikan besarnya Tuhan mereka, bukan masalah mereka. Alhasil 10 dari pengintai ini gak pernah boleh masuk dalam tanah perjanjian. Yang 2-nya menjadi history maker, menjadi pembuat sejarah. Dan namanya saudara adopsi untuk berikan nama kepada anak-anak generasi berikutnya. Siapa itu? Joshua dan Kaleb. Joshua dan Kaleb. Pernahkah saudara mendengar nama-nama ini? Safat, Galdi, Galdiel, Nafbi, Palti. Pernah dengar? Nggak pernah dengar pasti. Ada tertulis di Alkitab? Ada. Ini nama 10 pengintai itu yang tidak pernah menjadi history maker, tidak pernah menjadi pembuat sejarah. Kita nggak menamakan anak-anak kita nama-nama ini. Ada di Alkitab, ada tertulis, ada. Mereka tidak bisa masuk karena perkataan mereka. Ada kuasa dalam perkataan kita saudara. Yang kedua dikatakan di ayat ini, renungkan firman siang dan malam. Ini dia ayat yang sering kali kita utarakan tapi kita nggak ngerti kedalaman daripada pengertian ini. Renungkan bukan sekedar hanya saudara baca, kemudian saudara bilang, aku udah ngerenung firman Tuhan tadi 10 menit tadi pagi. Aku udah merenung firman tadi malam 10 menit udah cukup. Nggak gitu. Merenung itu sebuah nilai yang luar biasa yang sudah ditinggalkan sama banyak orang. Kenapa? Karena kita sudah tersiksa sebenarnya jiwa kita ini. Kenapa dikatakan tersiksa? 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu kita mengalami sebuah aniaya yang mengancam nyawa kita, tubuh, ketika ada teror bom. Kita tidak sadar bahwa jiwa kita yang terdiri dari emosi, kehendak, pikiran kita ini sudah tersiksa bertahun-tahun dengan apa? Dengan yang namanya smartphone. Alkitab sudah mencatat di 2 Petrus 2 ayat 7-8. Nanti saudara baca di rumah, 2 Petrus 2 ayat 7-8. Dikatakan Lot itu orang yang benar. Tetapi karena nggak menjaga penglihatan dan pendengaran pintu gerbang hati, jiwanya dia yang benar itu apa? Tersiksa, dianiaya. Nah dalam zaman sekarang ini seringkali kita nggak jaga penglihatan sama pendengaran. Akhirnya yang namanya nilai merenung itu udah nggak ada lagi. Merenung itu bukan berarti sepanjang hari cuman begini merenung, nggak begitu. Tapi kita disibukkan dengan hal ini. Saya nggak katakan ini salah, tapi ini tidak terregulasi akhirnya. Kita tidak ngerti akhirnya ada sebuah tantangan atau threat atau sebuah hal yang luar biasa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena kita nggak mempersiapkan diri dan tidak mempersiapkan generasi di bawah kita. Makanya kenapa ketika saudara masuk ke dalam hotel misalnya suami istri. Rebutan sisi tempat tidur. Kenapa? Satunya nyari sisi tempat tidur yang ada stekernya untuk nyolok. Supaya apa bisa duduk di situ sambil nyolokin handphone. Suami istri duduk di tempat tidur yang satu di ujung sana, satu di ujung sana. Akhirnya apa? Smartphone memutuskan jalur komunikasi. Jalur komunikasi diputus. Makanya saya salut sama restoran-restoran yang punya locker. Ayo taruh handphonemu di locker supaya kamu ngobrol di situ. Zaman dulu nggak ada begini. Jadi zaman baby boomers zaman saya, langsung ketahuan deh tuanya. Zaman baby boomers kita ngobrol. Zaman millennials dan Z, generasi Z, mereka dibesarkan dengan ini. Sekali lagi, ini nggak salah. Ini banyak membantu nantinya, asal terregulasi.
Tubuh Kristus harus menanggapi ini. Harus mengerti dengan baik dan benar. Kalau enggak bablas. Bablas beneran nanti. Dan akhirnya ketika mendidik anak-anak ini akhirnya harus digantikan dengan sebuah alternatif. Seringkali orang tuanya malas. Ya udahlah kasih aja biar diem anaknya. Kami jadi repot ketika kami bilang sama anak-anak kami, gak bisa pegang ginian. Kamu boleh pegang ini ketika weekend atau hari libur, itu pun terregulasi 2-3 jam. Akhirnya mereka tumbuh besar, sekarang mereka punya sosial media. Mereka berkomunikasi dengan temannya, mereka sama sekali tidak gaptek. Tapi mereka gak pernah nyari. Karena diajarkan merenung. Merenung itu berarti apa? Setelah pagi baca firman, diajarkan nanti firman itu kamu pikirin sepanjang hari. Nanti kalau kamu punya masalah, kamu pikirin sama firman itu. Kadang-kadang anak saya waktu masih kecil bilang gini, tapi kan gak nyambung firmannya kadang-kadang. Gak apa-apa. Nanti lama-kelamaan kamu pasti ada firman-firman yang akan mempertajam hidupmu. Renungkan nanti malam kita bahas lagi ya. Kemudian mulai masuk ke dalam level berikutnya, diajarkan membaca. Akhirnya kami jadi kutu buku, suka sama bookstore membaca. Diajarkan 1 pasal per hari. 1 pasal per hari cuma 15-20 menit. Kalau bukunya 15 pasal, setengah bulan 1 buku saudara sudah baca. 1 bulan 2 buku. 1 tahun 24 buku. Dan saya sedih banyak orang katakan begini, wah buku 70.000 mahal amat. Tapi beli bakso 70.000, wah murah ya. Udah gak sehat, 70.000, lemak semua yang masuk. Ini 70.000 dibilang mahal, padahal itu investasi kehidupan. Berapa banyak ada buku yang laying around in our house, ada di rumah kita yang kita nggak baca, padahal mungkin ada jawaban atas masalah hidup kita di situ. Kita nggak pernah baca. Karena nggak jadikan budaya merenung udah nggak ada lagi. Kami harus gantikan anak-anak kami juga dengan permainan sports. Kami jadi sibuk. Saya nemenin anak saya main basket, nemenin main futsal, ikutan sama-sama seru-seruan bela diri. Tapi kan jadi repot, betul. Tapi diajar merenung, oh ini saya hebatnya di sini toh ya. Jangan salah, saya di rumah punya PS4, dipegang, gak pernah dipegang tuh. Ada saudaranya datang, temannya datang, gak pernah diajakin main. Cuman sekali-sekali 1 bulan bisa berapa kali cuman main, itu juga gak lama. Karena gak nagih. Diajak main keluar, yuk main basket yuk, keluar yuk. Makanya zaman-zaman dulu itu orang-orang zaman-zaman kita yang baby boomers. Itu akalnya banyak, permainan itu timbul dari akal. Bingung mau ngapain karena gak ada gadget. Di rumah berdua bingung. Kamu ngumpet sana, nanti aku cari. Jadilah tak umpet. Ada permainan galasin. Yang udah tua-tua pasti tahu ya, galasin selodoran. Yang baru-baru apa sih itu Pak? Nanti Google aja. Ada tak benteng, ayo. Ada sentil-sentil kelereng. Itu zaman dulu. Zaman sekarang nggak gitu. Anak saya ajak main tak umpet yuk, hide and seek. Kamu sana ngumpet, Anda Daddy cari. Why? That's scary, Dad. Horror. Ngeri banget sih Daddy mainannya kayak gitu. Seru lagi? Enggak ah. Karena nggak gitu zamannya memang. Tapi akhirnya kami harus duduk sama mereka. Dan kami harus spend time sama mereka. Jadi sibuk. Makanya saya sedih ketemu teman saya di airport di Tokyo 1 hari. Anaknya 5, susternya 5 ikut juga. Karena kenal baik saya tegur, bro ngapain sih lo bawa suster 5, repot bro. Repot kalau repot jangan punya anak. Iya bener juga ya. Ini kan liburan sama anak-anak dong, gimana sih suster 5 ikut semua. Kayak dayang-dayang aja di belakangnya. Come on lah. Diajarkan merenungan. Bahaya ini sudah around the corner, udah sebentar lagi akan hadir nih bahaya-bahaya seperti ini. Duduk dengan generasi berikutnya, fathering mereka. Dulu waktu yang anak perempuan masih kecil, saya sampai ngerti loh Powerpuff Girl itu. Sampai nama-namanya saya cuma ingat 1 Blossom, 2-nya nggak lupa udah. Ngerti Princess Disney, ngerti Barbie, bukan saya main Barbie cuma ngerti aja. Ngerti Hello Kitty, karena duduk sama dia, pelajari dunianya dia. Sekarang yang kecil, yang adiknya nontonnya beda lagi, nontonnya Oggy and the Cockroach. Yang ketawa pasti tahu. Itu isinya kecoa semua, film kartun kecoa semua. Tapi mereka nggak bisa bahasa manusia, jadi ngomongnya cuman gini nih. Sepanjang film ngomongnya gitu. Sampai saya bilang, Dek, what are you doing? What is this? This is how the roaches talk. Ini kecoa kalau ngomongnya gitu, Dad. Kamu tahu dari mana itu?
Tiba-tiba satu waktu dia telepon saya di kantor, Dad, you know what? Apa? Itu Oggy and the Cockroach udah ada filmnya di bioskop. Oh my God. Berarti saya harus nonton sama dia. Saya nonton sama dia sama teman-temannya ketawa semua, saya ketiduran. Bayangin 1 jam, bayangin saudara 1 jam lebih loh. Pusing. Tapi itu dunianya dia. Ya saya harus tahu dunianya dia. Jadi repot ya repot. Kadang-kadang capek pulang-pulang main Lego sama dia. Tapi saya lihat hasilnya sekarang. Karena value merenung itu ada dalam hidup mereka. Merenung firman. Mengerti hidup seperti apa. Mengerti bersosialisasi. Maaf ya, ini survei loh, bukan kata saya. Generasi Z ya, millennials itu lahir dari tahun 80 sampai 2000. Generasi Z itu tahun 2001 sampai 2020. Saudara perhatikan generasi-generasi ini, terlebih lagi khususnya generasi Z. Ajak mereka bicara. Kebanyakan dari mereka gak berani tatap mata. Terbiasa sama gadget. Gak biasa bersosialisasi. Coba aja. Gak cakap bersosialisasi. Karena dibesarkan dengan digital. Ini kan mengerikan. Sampai-sampai beberapa bulan yang lalu nih saya harus sama istri saya pergi. Dengan teman baik saya namanya Mark McClendon. Presiden CBN Indonesia. Orang Amerika tapi fasih bahasa Indonesia. Kami belajar tentang bahaya internet di Bangkok. Dengan semua yayasan-yayasan dari Indonesia, yayasan Kristen dan juga dari Eropa. Kami mapping gereja-gereja. Karena begini yang terjadi. Umur 0 sampai 6 itu diamond generation. Di mana saudara bisa menghancurkan anak dan menumbuhkan sebuah karakter yang luar biasa itu di diamond age. Umur 7 sampai 12 itu dikatakan the golden age. Anak-anak mulai tumbuh yang namanya sebuah ID. Dia punya ID dalam hidupnya. Ini loh, kepribadian aku nih kayak begini, terbentuknya di situ. Dia bisa jadi soldier, jadi orang yang luar biasa, bisa juga dia jadi akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain di umur-umur ini. Dia punya definisi yang tetap di situ. Nah, masuk ke dalam silver age atau silver generation itu 13 sampai 19. Dirubahnya mulai susah karena sudah mulai mapan, disebut teen sama youth. Itu tergantung dari ketika mereka dari diamond and golden age. Masuk lagi umur yang berikutnya di atasnya, 19 sampai 35 kalau di gereja dewasa muda. Ini dikatakan the bronze generation. Bisa dirubah? Bisa, tapi pakai palu. Udah mulai susah. Nah kebanyakan kita ini umurnya 35 ke atas lah. Itu dikatakan the iron generation. Generasi besi. Dirubah bisa? Bisa. Dengan halilintar. Anaknya hamil, nangis-nangis. Pak Pendeta tolong Pak, doakan saya Pak. Pak, anak saya narkoba Pak. Aduh saya salah Pak. Nah, baru berubah dia. Halilintar. Nah sekarang bagaimana supaya generasi yang golden age ini, yang diamond age ini diajarkan, dimentor. Harus mengerti the threat, bahaya tentang internet itu apa. Perusahaan SpaceX sedang mengirimkan ribuan low orbit satellites. 7.000 dalam kurun waktu sampai 2030. Dengan tujuan satu, dunia akan dipenuhi dengan saluran 5G. Saudara pergi masuk ke dalam pedalaman Kalimantan pun akan seperti itu. Karena sebentar lagi semuanya akan application based. We will breathe internet. Kita akan bernafas internet sebentar lagi. Akan membantu, yes akan membantu. Betul akan jadi banyak gunanya. Tapi harus diregulasi. Nilai merenung itu tidak boleh hilang. Gak usah jauh-jauh. Dulu papa saya mau siapkan khotbah, butuh waktu 2 minggu untuk siapkan khotbah. Buka buku dan lain sebagainya. Dia pendiri Gideon Indonesia. Sekarang hamba Tuhan ketika saya survei mengadakan seminar dengan mereka. Gimana Pak siapin khotbah? Jujur Pak. Kadang-kadang gak ada waktu Pak. Saya nonton YouTube-nya pendeta lain Pak. Saya copy paste aja dari situ Pak. Wah, gak ada perenungan lagi. Copy paste sudah semuanya. Ini kan harus disikapi. Nah, kami bertemu di sana, kami membahas hal ini. Saudara sebentar lagi, saudara tidak akan lagi mengalami yang namanya midnight sales. Saudara pergi ke Tunjungan Plaza, saudara akan mengalami yang namanya custom made sale. Semua dihitung dari algoritma di handphone saudara. Handphone saudara nantinya akan ada yang namanya hologram keluar dari sini, bentuknya 3D. Karena saudara kebiasaan misalnya beli batik, saudara akan masuk ke dalam mall itu tiba-tiba keluar hologram batik. Pak beli batik terakhir bulan lalu ya.
Khusus buat Bapak hari ini ada diskon batik 30% kalau Bapak masuk ke dalam toko batik itu. Teman saudara di sebelah saudara dapatnya beda. Nggak biasa beli batik, suka beli pisang dia ternyata. Keluar hologram pisang di sini. Pak, terakhir beli pisang di Indomaret misalnya. Ya, di MTH di Maijen Sungkono misalnya sana, tuh ada Indomaret misalnya. Ya, Bapak khusus buat Bapak di bawah nih di mall ini ada food hall, Pak. Bapak kalau bawa tunjukkan hologram ini kepada kasir dapat diskon 50% diskon, 50%. Dihitung dengan algoritma custom made sale. Sebentar lagi ada aplikasi yang anti selingkuh. Nah, seru kan? Jadi gini, saya pakai kacamata, istri saya bisa lihat. Istri saya pakai kacamata juga, saya bisa lihat apa yang dia lihat, dia bisa lihat apa yang saya lihat. Nah, jadi kalau saya salaman sama seorang wanita kelamaan, tiba-tiba ada suara di sini. Kok lama amat salamannya? Nah, aplikasi anti selingkuh. Makanya perusahaan SpaceX, perusahaan-perusahaan yang lain berlomba-lomba mengirimkan low orbit satellite. Karena dunia ini akan we will breathe, kita akan bernafas internet. Akan membantu, yes sekali lagi akan membantu, gak masalah. Tapi jangan sampai ditinggalkan value nilai ini. Merenungkan firman, siang dan malam. Jadi ketika tantangan ini ada, kita sudah siap, generasi di bawah kita sudah siap. Mereka tidak akan terbawa sama ini. Merenungkan firman siang dan malam. Yang terakhir ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan begini. Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perhatikan kalau mau masuk ke dalam dimensi yang baru, tanah perjanjian, jangan sampai ada kepahitan dalam hati saudara. Sakit hati gak apa-apa, kepahitan dosa. Sakit hati normal, kepahitan dosa. Jangan sampai kepada level itu. Sakit hati normal disakiti kok. Ambil keputusan untuk mengampuni, karena kasih adalah keputusan. Ya, gak penting bawa-bawa begitu-begitu. Ini waktu udah gak panjang saudara, hidup ini sangat singkat. Lupakan itu, minta sama Tuhan kekuatan daripada Tuhan. Papa saya dulu dibesarkan di dalam keluarga tentara Kenil di kampung di Manado sana. Dan waktu dia dibesarkan, waktu saya mendengar cerita daripada dia, saya sampai bingung dan saya mempertanyakan satu hal sama dia. Dia cerita kepada saya dulu digebukin, diikat di pohon, ditelanjangi supaya orang kampung bisa lihat aku. Saya tumbuh besar jadi minder, saya tumbuh besar jadi orang yang pemarah dan luar biasa. Waktu dia cerita itu saya bilangin, loh papa kok gak pernah lakukan itu ke kita? Karena biasanya kan turun-temurun pak. Karena aku mengambil keputusan. Waktu aku menikah sama mamamu, aku mengambil keputusan. Aku akan lepaskan pengampunan kepada ayahku. Supaya rantai ini terputus di aku saja. Supaya anak-anakku tidak aku begitukan. Kami bertumbuh dalam keluarga yang luar biasa dengan sosok ayah yang sangat dahsyat. Gak pernah tahu bahwa dia pernah digitukan. Karena gak ada yang turun-temurun ke kami. Kami dididik secara luar biasa. Ada waktu di mana dia marah, tapi dia tidak pernah abusive, dia tidak pernah pukul-pukul sembarang, nggak pernah. Saya kangen sama dia. Dia sahabat saya yang luar biasa. Dia meninggal tahun 2010. Dia meninggalkan sebuah fathering yang dahsyat dalam hidup saya. Yang saya akhirnya bisa lanjutkan kepada anak-anak saya. Karena apa? Rantai itu diputus. Akhirnya dia menikmati tanah perjanjian. Saya, anak adik-adik saya menikmati tanah perjanjian. Karena rantai itu diputus. Pastikan jangan sampai ada kecut hati dan tawar hati. Waktunya sangat pendek saudara. Itu sesuatu hal yang akhirnya kita dipenjara sama iblis. Sekali lagi persiapkan hidup saudara. Cakap mengelola karena ada susu madu yang disiapkan sama Tuhan yang harus dikelola. Jangan tunda ketaatan. Perkatakan renungan firman. Perkatakan renungan firman. Dan kemudian jangan kecut hati. Jangan tawar hati. Masuk dalam tanah perjanjian. Lihat Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan terima kasih buat sore hari ini. Berterima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu selalu meneguhkan dan menguatkan kami karena kebenaran itu selalu memerdekakan hidup kami. Jadikan Tuhan firman ini kembali panduan dalam hidup kami. Kami mau bertumbuh secara dewasa di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan telah menyiapkan yang terbaik bagi kami. Dan kami tahu ketika kami masuk ke dalam level yang baru, level yang luar biasa itu Tuhan, di mana Tuhan telah menyiapkan yang terbaik, kami juga dituntut tanggung jawab. Kami diminta untuk jadi dewasa, tidak begitu-begitu saja.
Kami tidak lagi mau dimanja-manja Tuhan, tapi kami mau berkarya bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau bermitra bersama-sama dengan Tuhan, menghasilkan perkara-perkara besar. Kami berjanji Tuhan bahwa kami tidak akan tunda ketaatan. Kami dengar firman, kami akan lakukan. Kami akan betul-betul Tuhan hidup di dalam ketaatan, karena kami tahu ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Kami belajar untuk memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman siang dan malam, ajarkan kepada generasi berikut kami Tuhan. Dan kami pastikan kami tidak mau ada tawar hati, kecut hati Tuhan. Karena kami mau masuk ke dalam tanah perjanjian dengan hati yang bersih. Karena perkara-perkara besar telah Engkau siapkan bagi kami. The spiritual blessings Tuhan telah siapkan bagi kami. Meteraikan firman ini Tuhan. Roh Kudus terus kumandangkan firman ini. Jadikan ini rema dalam hidup kami. Sehingga kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Hamamu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan tidak pernah stop. Firman ini terus berkumandang di hati kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.